Oke, halo teman-teman, selamat datang. Ini aku mau ngasih tutorial lagi untuk kelanjutan Flavor ya di video yang sebelumnya. Di video ini aku akan menjelaskan bagaimana Firebase configuration. Terus yang kedua adalah mengganti icon. Selain itu, di sini aku juga udah punya Firebase-nya. Jadi di sini case-nya adalah aku punya dua buah Firebase, satu untuk dev dan satu untuk production atau release ya. Nah, di sini aku akan setup untuk Firebase-nya. Kita akan mulai dari yang pertama, yaitu dari yang Android dulu ya. Jadi untuk Android itu, untuk setupnya biasanya kita akan disediakan satu file JSON, itu namanya Google Dash Services JSON. Di sini kita akan ngebuat dua buah folder untuk dev dan prod untuk masing-masing flavor. So kita akan ke Visual Studio Code-nya aja. Terus di sini kita akan setting di app, terus src, dan di sini aku akan bikin dua buah folder. Yang pertama namanya dev dan yang kedua adalah prod ya. Jadi di sini prod. Tinggal copy aja si Google Services JSON dari masing-masing Firebase kalian. Nah, kebetulan project ini itu adalah project production, sehingga Firebase yang ada di dalam sini, nah yang Google Services JSON ini adalah prod punya. Jadi aku tinggal pindahin aja ke prod, dan sekarang aku butuh untuk ngambil yang dev-nya ya. So aku akan buka Firebase di Firebase Console dan aku cari yang dev di sini, yaitu yang ini. So aku akan download aja Google Service.json yang ada di sini. Nah, udah masuk ya. Terus kita buka project kita lagi dan kita paste atau drag aja ke bagian si dev-nya. Dan jangan lupa di rename ya teman-teman. Seperti ini. Jadi kita udah punya di bagian prod dan di bagian dev-nya services.json-nya. Sekarang kita udah setup nih untuk dua buah Firebase-nya. Sekarang kita akan setup untuk si flavor-nya. Nah, kebetulan si flavor ini aku udah setup ya. Jadi udah no problem lah di sini. Nah, harusnya udah itu aja. Dan untuk flavor selanjutnya yang lain-lain ini aku udah setup untuk Android ya. So, kita akan langsung coba aja run project-nya. Di sini juga aku udah setup untuk si DTI dev dan prod-nya udah aku setup. Nah, kita akan coba install yang dev dulu. Tinggal di run without debugging aja. Oke, di sini udah berhasil di run ya, teman-teman. Tapi kalau kita lihat di bagian depan, nah ini ada dev-nya. Tapi untuk logonya ini sebenarnya belum keganti ya. Ini masih logo yang statik. Nanti kalau kita install yang prod, nih contohnya kita install yang prod kayak gini, ini juga sama, nanti logonya akan statik kayak gini. Nah, itu untuk yang Android teman-teman. Untuk yang iOS ini agak sedikit beda ya. Jadi kalian harus punya Firebase-nya dulu, si Google Please JSON-nya kalian harus ada dulu. Dan kalian bikinkan sebuah folder namanya config, dev, dan prod. Nah, ini aku contohin ya. Nah, jadi contohnya begini nih. Aku punya sebuah folder namanya config, di dalamnya ada dev dan prod. Nah, di masing-masing ini kalian kopikan aja si info please-nya. Jadi, kalian balik lagi ke Firebase Console kalian dan ganti yang di sebelah kiri ini untuk yang iOS DT Door to ID mobile apps yang ini. Itu akan aku download Google Service-nya. Nah, setelah aku download, ini aku akan drag aja langsung dari download di sini. Aku akan drag langsung si info please-nya ke dokumen, terus masuk ke dev. Oke? Masuk deh dia ke dev. Nah, aku akan download untuk yang si production-nya ya. Jadi aku akan ke Door to ID-nya. Terus di sini aku akan ke project setting. Nah, setelah di-download, aku drag lagi teman-teman ke bagian download di sini. Ini aku drag, ini untuk yang prod, berarti kita geser ke bagian prod sini. Udah, jadi kita udah punya satu buah file config di sini ya. Nah, kita lanjut lagi tutorialnya. Setelah itu, kita disuruh untuk nge-copy config foldernya ini ke dalam Xcode. Jadi tinggal di drag aja. Dan lagi-lagi ingat teman-teman, kalian di sini harus punya Xcode ya. So, kita akan buka Xcode. Nah, aku akan buka si Xcode, teman-teman. Di sini tinggal ke folder iOS aja, klik kanan, open in Xcode. Nah, lanjut di Xcode teman-teman, kita tinggal drag aja ya. Jadi kalian itu tinggal drag si config ini ke dalam runner yang ada di sini, terus dilepas aja, terus kalian centang yang copy item if needed,
create folder preferencesnya juga, dan runner udah oke. Terus tinggal di finish aja teman-teman. Oke. Dan pastikan si config-nya ini sesuai dengan nama si environment kalian ya. Tuh setelah itu kita tinggal bikin satu buah script. Jadi pada saat dia di run, nanti dia akan nge-copy data-data tersebut ini untuk dipakai untuk sebagai config-nya mereka. So, di dalam build phases di sini, jadi kalian ke runner yang ada di sini, terus kalian ke build phases, terus kalian create new script ya. Kalian new script di sini, terus kalian ganti namanya misalnya aja Firebase misalnya kayak gitu ya. Nah, terus di dalam sini kalian kopikan aja satu buah script yang aku dapat dari sini juga ya teman-teman. Nah, jadi ini aku akan copy aja, terus paste aja di bagian sini, di dalam sini. Terus si build phases-nya ini tinggal dipindahkan ke bawahnya si run script. Sorry, bukan di bawah run script ya, tapi di bawahnya link binary libraries di sini, oke? Kita udah setup Firebase, kita juga udah setup Flavor di video kemarin ya. Jadi harusnya udah oke semua. Nah, kita akan coba run teman-teman. So, dari VS Code, dari Visual Studio Code kita tinggal arahkan aja ini ke dev. Aku coba ganti dulu ya. Dan harapannya nanti ada muncul door to ID dev. Jadi, supaya ini nggak keganti-keganti, mungkin aku akan delete aja teman-teman ya. Sip, udah nggak ada ya aplikasi door to ID-nya, sudah tidak ada. Nah, kita akan nunggu aja sampai ini ya selesai. Oke, jadi di sini udah berhasil diinstal ya teman-teman. Jadi kalau kita lihat udah ada ya door to ID dev-nya. Nah, tapi di sini untuk ikonnya ini masih statik. Jadi ini ikonnya belum diganti sama sekali. Oke, untuk untuk setup icon di iOS ini tergolong sangat mudah sebenarnya. Teman-teman bisa dicek aja di bagian runner yang ada di sini. Itu di bagian aset yang ini ya teman-teman. Jadi di dalam aset ini itu ada yang namanya app icon. Jadi kita tinggal klik tambah yang di bawah sini, terus tinggal ke iOS, terus pilih yang iOS app icon di sini dan klik aja. Nanti akan muncul seperti ini. Teman-teman tinggal butuh edit untuk namingnya aja. Jadi di sini app iconnya ini untuk yang dev, dan yang di bawah ini juga aku akan rename ini menjadi prod gitu kira-kira. Nah, sekarang untuk yang devnya kita tinggal drag aja di sini icon yang berukuran 1024 x 1024. Nah, jadi di sini aku udah sediain teman-teman untuk launchernya. Jadi aku tinggal drag and drop aja dan masukin aja ke sini. Nah, kalian juga bisa ganti ke all size kalau kalian mau ada beberapa ukuran. Oh iya, ini ada yang kelupaan. Jadi kita masih harus setting juga itu di bagian runner di sini. Di runner yang bawah ini build setting. Terus coba di sini dicari aset gitu ya. Nah, itu aset ada di yang ini, di primary app icon set name. Ini kita drop down gitu aja. Terus kita ganti semua yang devnya di sini sesuai dengan nama si aset yang tadi udah kita bikin ya. Nah, begitu juga dengan yang si prod-nya. Oke, sudah. Kalau gitu coba kita run ulang. Sampai di sini aku coba close dulu aja biar nggak terlalu berat ya. Oke, jadi kalau kita lihat di sini udah berhasil keinstall dan kita coba cek untuk ikonnya. Nah, ini udah benar ya, udah ada watermarknya. Dan harusnya kalau aku run di prod juga itu juga sama ya. Aku akan terminate, tapi sebelum aku terminate ini kita cek dulu untuk make sure bener nggak. Nah, ini ya, udah benar ya. Ada door to ID dan ada door to ID dev di sini. Oke, sesimpel itu. Sekarang aku akan close simulatornya. Nah, sekarang kita akan coba untuk mengganti ikonnya itu di Android, dan ini agak sedikit tricky ya teman-teman. Untuk di bagian Android itu jadi kita harus nge-copy si res ini, terus kita masukkan ke dalam folder yang namanya prod. Terus isinya kita ganti ya. Nah, yang dengan kata lain adalah icon-icon untuk yang development itu ada di bagian res ini teman-teman ya, di bagian res, sedangkan yang prod itu udah ada di sini, kira-kira gitu. Nah, yang diambil itu hanya si map-nya saja ya, drawable dan values-nya tidak ikut. Jadi kita tinggal copy paste sebenarnya. Jadi kita tinggal Ctrl C aja, masukin ke prod di sini dan Ctrl V. Kemudian ini kita hapus si drawable-nya, kita hapus, sama si value-nya juga kita hapus.
begini ya. Nah, ini untuk yang prod. Nah, sedangkan res yang ada di sini, sedangkan yang di sini itu untuk dev. Nah, artinya untuk yang prod ini udah berhasil ya karena kita udah copy. Nah, sekarang aku butuh icon yang si dev-nya. Oke, jadi ini udah berhasil aku copy ya teman-teman. Jadi sekarang udah ada watermarknya seperti ini yang untuk di bagian dev-nya. Ya, terus kita next lagi untuk caranya. Nah, terus di sini note, you could have put bla 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 icon files into the dev folder bla 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 bla. Harusnya setupnya itu aja ya. Tapi untuk make sure, kita coba cek di manifest ya teman-teman. Di manifest kita untuk Android iconnya udah benar ya. Dia ngarahnya ke folder mipmap, di mana nanti folder mipmap ini akan dia cari gitu. Kalau dia dev ya nyarinya di dev gitu kira-kira. Oke, itu aja mungkin ya. Dan kita akan coba run di bagian Android-nya. So, dan aku akan terminate semuanya dan aku akan coba run di Android ya. Nah, ini udah berhasil di run. Ini untuk yang versi dev-nya ya kalau nggak salah. Kita coba cek apakah benar udah berhasil. Nah, ini udah berhasil ya teman-teman. Udah ada di sini. Oh, itu yang prod ya teman-teman, yang tadi aku run yang prod. Nah, sekarang aku akan coba run yang dev-nya ya, biar kelihatan kontras aja gitu. Oke, ini udah berhasil diinstal dan kita langsung keluar aja untuk ngelihat ya apakah benar. Ya udah benar ya teman-teman kalau kalian bisa zoom di sini. Nah, itu ya. Ada ya. Nah, ada perbandingannya ya, yang kiri dan yang kanan. Yang di kiri itu ada watermarknya. Nah, itu dia cara untuk ngeganti icon dan juga untuk setup Firebase di iOS dan Android untuk flavor. So, itu aja. Sampai ketemu di video yang berikutnya ya. Bye-bye.